Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di channel Padepokan Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita enggak mediuman ya, kita enggak mediumisasi, cuma kita akan podcast. Ya ini podcast tanya jawab ya. Jadi ini tentang jamaah salah satu jamaah di Semarang yang udah menjalani mandi tobat ya, mandi tobat. Jadi untuk amalan pertama kali adalah mandi tobat ya di kita untuk di Majelis Al-Husaini. Oke, mungkin bisa kita langsung aja saudara-saudara semua, seluruh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Umay. Alhamdulillah sudah menjadi jamaah Al-Husaini yang dulunya ikut di Sragen, sekarang pindah di Semarang. Namanya Umay. Ya, Umay. Panggilannya Umay. Umay. Umur berapa Mbak Umay? 21 tahun, Pak. 21 tahun. Jadi ini cerita dulu, Mbak Umay bisa mengenal Majelis Al-Husaini gimana ceritanya? Kalau untuk awal mengenal Majelis Al-Husaini itu dari ibu saya, Pak. Jadi ibu tuh beberapa kali mencari ilmu spiritual, itu salah terus. Jadi kayak malah berdampak, berefek negatif ke tubuhnya. Nah setelah itu alhamdulillah nemu di YouTube itu, terus dicari-cari dan alhamdulillah sampai sekarang ikut menjadi jamaah Majelis Al-Husaini di Sragen. Itu berarti dari ibu ya? Ya. Lah Mbak Umay kok bisa tertarik gimana? Kalau untuk tertarik, gimana ya? Umumnya udah sebenarnya kan masalah seperti ini tuh nggak terlalu tertarik, nggak menarik. Tapi ya saya punya pengalaman yang menurut saya gokil, Pak. Jadi ya gokil. Iya, yang gokil. Nah untuk sekarang dulu nggak gokil, dulu mengerikan. Gimana? Segokil apa ini? Kita tunggu nih. Apa ya? Saya pernah kalau di bahasa Sunda itu santet. Iya, santet sama cowok dulu. Ya sampai hampir efeknya hampir 1 tahun baru hilang setelah saya mandi tobat, Pak. Efeknya 1 tahun baru hilang. Kok tahu disantet gimana ceritanya? Ya gimana ya? Tahu kalau disantet itu kan yang pertama tak rasa itu saya kayak hilang akal. Seperti yang saya ucapin itu, saya nggak apa ya? Yang tak ucapin itu saya nggak tahu apa. Jadi tinggal ngomong, gitu. Nggak ada yang di pikiran, nggak tak rasain di hati, ngomong aja. Terus saya benar-benar nggak sadar, bahkan saya menjauhi orang tua waktu itu. Benar-benar putus hubungan dengan orang tua. Semua nomor WA tak blok, saudara-saudara tak blok, keluarga besar tak blok. Kok bisa tertarik sama Majelis Al-Husaini gimana? Ya dari itu ya saya merasakan perbedaannya, Pak. Kan malah apa itu Mbak Umay kan sempat ada ngeblok sama keluarga semua, WA-nya keluarga besar semua diblok. Bukan keluarga besar yang ngeblok, tapi Mbak Umay yang ngeblok, ya kan? Akhirnya kan Mbak Umay melepaskan diri dari grup itu kan.
dari grup keluarga besar dan keluarga toh. Ya kok bisa akhirnya tertarik lagi ke keluarga, kok terus bisa malah ikut amaliyah di Majelis Al-Husaini gimana? Nah itu ibu saya kan sudah menjadi jamaah Al-Husaini, jadi didoakan dari rumah lewat setiap mandi tobat kayak gitu. Terus dari air zam-zam Al-Husaini itu juga dia mengkhususkan itu buat saya, jadi jarak jauh gitu loh Pak. Terus sama ibu didoakan setiap malam. Nangis kan aku dengar kayak lama-lama luluh. Nah di sela-sela itu tuh setiap malam ibu tuh ngasih aku minum air zam-zam itu. Setelah didoakan minum air zam-zam, diusap ke wajah, diusap ke badan, kayak gitu. Sampai akhirnya ibu tanya, kamu sebelumnya dikasih minum apa? Ya pokoknya prosesnya kayak gitu sampai akhirnya kok ibu bisa tahu? Ternyata jin korin saya tuh pernah di medium di salah satu majelis Al-Husaini juga di Jakarta. Ya, terus jin korin saya bercerita tentang hal itu dan tak cross check setelah yang sama yang alami kok nyambung gitu Pak. Terus suatu malam saya berdoa kayak berdoa semoga ya apa ya, ini udah nggak jalannya, jadi kalau bisa ya dan berhenti gitu. Terus sampai besok itu langsung 180 derajat langsung berubah, langsung sadar. Dan saya kira dari air zam-zam itu Pak dan doa ibu. Iya ya, yang jelas doa orang tua yang paling mujarab ya. Air zam-zam juga sebagai sarana. Itu waktu Mbak Umaydah di rumah itu masih keinget nggak? Oh, masih Pak. Ya, pikiran itu terus kayak nggak bisa lepas. Nah, saat itu ibu menyarankan kayak mandi atau tobat. Yang saya rasain itu pusing terus kalau di rumah. Itu pusing terus, badannya panas. Tapi setelah keluar rumah itu enggak. Tak sampaikan ke ibu. Terus mandi tobat itu. Saya lakukan. Pas tak lakukan itu juga gitu Pak. Saya tuh panas kayak kebakar di tubuh itu. Pas melakukan mandi tobat? Iya, pas melakukan. Pusing kayak kebakar, pokoknya malah sakit. Tapi tak paksa. Nah, di setengah perjalanan itu kayak beberapa kali mengalami kayak peristiwa aneh. Sama mama mimpi, yang tak alami itu mimpi ular hitam 3 kali menjerat tubuh. Melilit ya? Iya, melilit. Yang pertama itu saya nggak bisa lepas, nggak bisa lepas dari lilitan, tapi saya berusaha terus sampai akhirnya lepas. Yang kedua juga sama, dan yang ketiga ini saya benar-benar bisa lepas, dan itu saya merasakan saya sudah lepas dari jeratan peletnya ini. Jadi tetap apa ya, istilah orang Jawa bilang gondelin ya. Gondelin apa ya namanya ya, masih tergantung kan gitu. Itu di proses mandi tobat berapa hari itu Mbak Umay mengalami mimpi itu? Mimpinya itu nggak langsung, nggak cepet Pak. Jaraknya berapa hari gitu. Ya proses mimpi pertama itu udah menjalani tobat. Sudah. Berawal-awal itu. Oh berawal. Ya. Pertengahan mimpi lagi. Mau terakhir mimpi lagi. Yang terakhir udah selesai itu mimpi lagi, selesainya ini mimpi itu, tapi saya lepas dari lilitan ular ini. Terus yang dirasa Mbak Umay waktu mandi tobat pertama kali gimana? Ya badan terasa panas, pusing, terus kayak apa ya? Kalau yang utama tuh rasanya tuh kayak ya digondeli Pak, jangan enak turu. Gitu. Godaannya banyak ya? Ya, godaannya banyak banget. Godaannya banyak. Itu pusing segala macam itu bertahan berapa hari? Waktu mandi tobat itu? Kurang lebih seminggu lah. Oh seminggu. Habis itu? Habis itu alhamdulillah. Enak terus ya mandi tobat? Terus sempat bolong nggak mandi tobat? Enggak Pak. Alhamdulillah enggak ya. Ujian yang terberat waktu mandi tobat selain itu apa? Ada nggak? Ujian paling berat ya
sampai didatengin dukun. Dukun yang melet itu. Dukun yang melet. Iya. Kok tahu maksudnya? Maksud didatangi gimana? Waktu saya dikira mandi tobat. Terus dikir taubat. Itu ketika dikiran itu ada yang nyamperin. Tapi sebelumnya itu tuh di kamar saya itu jadi ada satu penunggu lelaki di depan jendela. Ketika saya tidur tuh saya lihat dia menunggu, tapi tanpa bereaksi apapun, tanpa melakukan apapun. Nah, saya anggap dia aman-aman, Pak. Nah, terus ada suatu kejadian, ibu saya mendengar kayak orang melafalkan kejawen. Lafal Jawa ya apa ya? Kidung Jawa. Ya, gitu. Nah, ibu ini dengar di kamar, terus aku nyamperin. Nah, ketika disamperin, dia ini langsung lari. Tapi posisi saya tidur itu, saya tahu ada orang yang jaga, tapi saya mendengar lafaz-lafaz itu tuh remang-remang. Jadi saya biarkan. Oh, ikut mendengar juga ya? Iya, saya dengar tapi remang-remang. Enggak, itu orang atau apa, Mbak Umay? Yang sosok di kamar itu loh, di kamar atau di luar kamar? Nah, itu orang atau wujudnya orang, Pak. Oh, wujudnya orang. Iya, wujudnya orang. Terus aslinya? Ya mungkin siluman apa jin apa iblis. Ya, maksudnya Mbak Umay lihat gitu? Lihat. Mbak Umay bisa lihat? Ya, alhamdulillah. Oh, bisa lihat. Mbak Umay itu ternyata indigo. Makanya saya bingung tadi, ada yang jaga. Kayaknya kalau sekelas apa ya, sekelas anak, bukan anak raja pun kayaknya anaknya nggak dijaga di kamar gitu loh, paling di luar kamar kan gitu loh. Iya kan, anaknya jenderal juga jaganya di luar, anaknya presiden juga jaganya di luar, ini jaganya di kamar. Ternyata sosok goib kan gitu loh, dan ternyata Mbak Umay indigo gitu. Terus yang cerita yang tadi apa itu si dukonya tadi gimana? Samperin, ya itu disamperin ibu. Nah, itu langsung lari, dilihat di pintu samping, biasanya yang nggak buka, kok bisa buka? Itu yang ibu tahu. Nah, yang saya alami itu ketika saya dikir taubat, ketika saya membuka mata, dikir kan merem Pak saya. Waktu membuka mata, di depan saya tuh tiba-tiba persis ada wajah dukun ini. Persis. Saya ingat. Nah, itu selama beberapa kali, hampir 3 kali. Di orang yang sama, pakai belangkon, dan semuanya serba hitam, dia marah, ekspresi menunjukkan ekspresi marah. Saya pakai belangkon serba hitam, cuma bawahnya putih ya. Berarti bukan saya, alhamdulillah. Menunjukkan ekspresi marah. Kok tahu itu kalau dukun peletnya gimana? Jangan-jangan itu sosoknya itu. Taunya itu dukun pelet gimana? Kan saya juga pengen tahu dunia indigo itu kayak apa kan gitu tuh. Kalau dari auranya itu memang dukun nih Pak. Jadi waktu saya sholat, sebelum dikir itu kan sholat, saya khususkan kalau seumpama ada sihir dan segala macam, semoga lewat saya mandi taubat ini bisa kembali ke asal. Nah, ternyata memang awalnya sudah agak hilang, kemudian dia nyamperin saya, mungkin ya karena kena efek panasnya ya Pak. Iya. Nyamperin, saya tahu berarti ini dikune kayak gitu. Kalau dari auranya memang ini dukunnya, dia marah. Gitu. Itu pas mandi taubat hari keberapa itu? Ingat ya? Pertengahan kayaknya Pak. Oh, pertengahan ya. Hampir mau selesai. Itu 3 hari berturut-turut ya? Enggak berturut-turut. Oh, sama ya, enggak berturut-turut ya. Keren ya. Kira-kira bisa dilihat nggak dukonya itu daerah mana itu? Kalau saya tahu tuh mungkin domisilinya tuh di Jogja. Tapi aslinya mana saya kurang tahu. Oh gitu. Hati-hati untuk daerah Jogja. Nanti kalau ketemu Mbak Umay,
siap-siap dibelikan bakpia patok. Enggak, jangan khawatir, Mbak Umay udah jinak kok. Kalau proses yang itu kira-kira pandangan Mbak Umay ya, itu akibat efek dari mandi tobat itu berefek nggak ke dukun? Berefek banget Pak. Efeknya apa? Ini sebelum mandi tobat, ya waktu kena sihir itu, ada dua apa ya? Dua hal yang tak ingat. Satu, saya kehilangan pikiran. Yang kedua, saya kehilangan rasa malu. Terus setelah mandi tobat, alhamdulillah berangsur-angsur pulih sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan udah selesai. Ada yang berkesan nggak waktu mandi tobat? Yang paling tak kesan itu karena saya anak muda ya Pak. Saya tuh gampang tersulut emosi. Yang namanya anak muda, senggol bacok lah. Oh, yes. Dulu gitu. Jadi ada masalah apalah sedikit tuh langsung geger bawaannya gitu. Tapi setelah saya mandi tobat itu kayak sabar, legowo. Udah mungkin ini memang jalannya gitu. Senggol bacok kayak tekengannya pusat juga. Iya, tekengannya pusat. itu efek ya, efek dari mandi tobat ya. Ya udahlah. Sekarang perbedaan sebelum ikut amaliyah sama setelah ikut amaliyah, apa perbedaannya? Yang paling kelihatan yaitu saya sering emosi, meluap-luap. Setelah mandi tobat tuh enggak. Kayak dulu sering merasa pusing. Terus saya pusing itu setiap kali saya di rumah. Waktu sebelum menjalankan amaliyah. Setelah menjalankan, saya nggak pusing. Enak terus, kayak badan terasa enteng. Kayak gitu. Padahal kalau saya kan jarang olahraga Pak. Harusnya kan di nalar kan orang gendut suka makan, jarang olahraga, sakit-sakitan. Tapi saya enggak, ya mungkin karena itu. Dan saya selalu sabar gitu loh Pak. Hati-hati yang gendut. Jadi berefek banget ya mandi tobat itu ya. Ini diulang lagi ya, sudah ya mandi tobat. Saya mengulang lagi. Di mandi tobat itu kalau di Majelis Al-Usaha ini amaliyah yang pertama kali dijalankan adalah mandi tobat, itu 41 hari. Setelahnya itu ya harus dilakukan gitu loh. Cuma amalan utamanya sudah terlewati. Yang selanjutnya itu harus tetap diamalkan. Ya, ini cerita lagi. Pertama kali mandi tobat itu berat gak sih? Berat banget Pak itu Pak. Berat. Seberat apa? Seberat sebeban hidupnya atau gimana? Iya, kayak ngangkat negara Pak. Berarti kalau permasalahan yang kemarin sebelum mandi tobat itu malah belum apa-apa ya? Ya belum apa-apa. Malah beratnya di mandi tobat ya? Ya bener. Permasalahannya kemarin itu ternyata belum apa-apa dibandingkan beratnya mandi tobat. Makanya yang kemarin itu nggak terasa sudah, karena beratnya mandi tobat itu. Tapi kan hasilnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau dari segi rohani juga udah mendapatkan ketenangan, tidak gampang tersulut emosi ya. Terus di jasmani yang biasa sering pusing, alhamdulillah sekarang enggak ya. Masih ada pusing nggak? Enggak Pak. Itu waktu ditagih utang pusing nggak? Nah, itu pasti. Jadi ini tadi kita coba ke jamaah baru, biasanya itu memang ada perbedaan yang mencolok ya kan gitu loh. Nah kebetulan Mbak Umay ini kan, Mbak Umay nggak pernah ikut istilahnya apa ya tadi ya, keilmuan atau apa itu enggak ya? Enggak ya. Kalau yang ikut malah ibu ya, ibu ke spiritual itu ya.
kalau yang spiritual kayak gitu biasanya malah efeknya berat kan gitu loh. Bahkan ya itu nantilah ceritanya lah. Kita fokus ke Mbak Umay. Mbak Umay untuk kedepannya gimana nih? Mau lanjut amaliah lagi atau gimana? Lanjut dong, jangan ditanya lah. Lanjut terus. Coba kasih apa pesan-pesan buat sedulur-sedulur semua. Monggo. Nih, dari saya sendiri mungkin tak khususkan ke anak muda sih. Oh, khusus anak muda. Saya selalu ke anak Monggo. muda. Saya masih muda. Mungkin kalau di dunia anak muda itu terkait hal spiritual itu apa ya? Kayak tabu, nggak apa ya? Nggak menarik lah. Kayaknya nggak gaul ya? Iya, nggak gaul. Kayak orang tua. Nah, kalau orang tua kan malah ngaji gitu. Anak muda ngaji kayak gimana gitu? Kalau dari saya itu, nah untuk kedepannya kalau ya setidaknya gaul boleh, tapi untuk urusan akhirat jangan ditinggal. Apalagi kalau saya kan lewat beberapa proses dan alhamdulillah ditunjukkan di Majelis Al-Nusa ini dan alhamdulillah cocok dan rasa. Jadi jangan apa ya, menutup relasi. Coba kalau nggak percaya coba aja dulu gitu Pak. Oh bener, coba aja dulu. Nggak bayar kok, gratis kok ya. Iya. Gratis. Bahkan saya ikut ngaji nih itu dibully teman-teman Pak. Lah kok ngaji dibully itu gimana ceritanya? Iya, soalnya kan saya kan ya gimana ya, anak muda kan wajarin nakal tuh Pak. Sampai dibilang teman seragam ngaji gitu. Masa anak muda wajarnya nakal? Kalau dulu saya waktu masih muda ya nakal juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu mungkin salah satu cobaan. Kalau nggak dibully kan gimana ya, nggak enak. Ada aja ya. Cuman mileni apa? Gen Z ya. Gen Z itu kalau anak muda ngaji malah dibully ya. Padahal waktu apa itu? Kan sekarang kan banyak toh yang ibu-ibu muda kan punya anak-anak kecil kan. Kan nyuruh anak-anaknya pada ngaji itu. Ibu-ibu muda itu. Kalau itu kan ngaji sore, ngaji ikro. Oh, ngaji ikro. Kalau ini majelisan gitu loh Pak. Anak muda kan enggak majelisan ngapain gitu loh Pak. Gitu ya. Ya, saya ikut majelis itu banyak yang bully ya. Tapi gimana? Perasaan dibully gimana? Ya awalnya nggak enak, kayak malu. Terus? Oh iya, tapi kan terus tak tepis, Allah itu bisa anibres. Wis. Emang anak indigo ini. Kalau dari Mbak Umay Mbak Umay kan ternyata indigo dari dulu ya. Itu sebelum mandi tobat sama sudah mandi tobat ada pengaruhnya nggak ke indigonya? Kalau dulu saya waktu sebelum mandi tobat itu apa ya, males kalau ngeliat kayak gitu Pak. Sampai sekarang sebenarnya males sih. Saya kan nggak lingkungannya kita. Tapi dulu tuh lebih terasa kayak kaget kayak ih jelek mentang gitu. Emang kaget kalau saya lihat itu. Tapi setelah mandi tobat tuh kayak semuanya biasa aja, kayak memang hidupnya tuh berdampingan. Ya nggak tahu gimana kayak gitu. Kayak ngerasa kayak gitu udah biasa, jadi kayak berdampingan. Memang ada, jadi kalau ketemu udah gak kaget lagi. Apa sih ganggu gitu. Masa kayak gitu ya? Kalau mandi tobat terus jadi kayak sahabat gitu ya? Ya, bukan sahabat, cuma memang sudah terbiasa. Nah iya, kalau dulu belum mandi tobat tuh sering kaget-kaget gitu loh. Iya, jelek amat, ih serem amat. Iya. Sekarang siapa lo? Ngapain lo? Gitu ya. Iya. Nah buat anak-anak muda nih, buat anak-anak muda nih, katanya Mbak Umay, ya kan,
kayaknya kita di 2024 itu trennya diganti deh. Anak muda gaul ngaji gitu. Masuk. Anak muda nggak ngaji, nggak gaul lah. Oh, slogannya kayak gitu tuh ya. Jadi nanti kalau ketemu anak-anak muda yang nggak ngaji, kasih lah. Atau perlu dibikinkan kaos yang kayak gitu gimana? Kalau ini kan kaosnya Padepokan Nusantara nih kan, ya, perlu dikasih itu nggak nama itu nggak? Ya nanti diagendakan aja komunitas anak muda. Bisa WA apa ya, chat admin ya teman-teman. Bisa chat admin. Minta apa itu not khusus di kaos. Anak muda nggak ngaji nggak gaul gitu ya. Ya. Bisa juga itu nanti, siapa tahu bisa jadi slogan anak muda di 2024 buat memicu apa itu di akhir zaman ini kan harus sering banyak lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kan gitu ya. Ya mungkin itu dulu Mbak Ome, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya dan berbincang-bincang tentang pengalaman Amalia Mandi Tobat. Ya kita mohon maaf karena ya udah mengganggu dan macam-macam lah ya. Intinya mohon maaf juga kepada seluruh semua apabila saya ada salah kata atau ucapan Mbak Ome, saya mohon maaf juga kepada seluruh semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin itu dulu Mbak Ome, terima kasih ya. Terus semua itu aja, terima kasih. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.